Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan di beberapa waktu tersisa sebelum Idul Adha. Kita baca kitab Ahkamul Udhiyah. Terakhir kita sudah sampai pembahasan kapan kurban ini atau hewan ini terpastikan menjadi udhiyah, menjadi hewan yang akan dikurbankan, menjadi ibadah taqarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama caranya dengan lafaz. Jadi di hari dia melakukan insya itu perwujudan dari ibadah kurban. Dia katakan ini adalah udhiyah, ini adalah kurbanku, dia ucapkan seperti itu. Atau cara yang kedua, ketika dia menyembelihnya, maka itu sudah terpastikan adalah udhiyah, maka akan terikat beberapa hukum. Ketika telah terpastikan dia udhiyah, maka ada hukum yang menyertai dia. Yang pertama kemarin, tidak boleh bertindak terhadap sesuatu yang bisa menghalangi ibadah kurban itu sendiri, seperti dijual, seperti kambingnya dihadiahkan. Misalkan dia sudah ngomong di hari insya, hari H, tapi malah dikasih ke orang, atau dirohan, digadai, nggak boleh. Ada juga tidak boleh mengambil manfaat, mengambil manfaat darinya. Jadi harus murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nanti dimakan, disimpan, atau disedekahkan. Hatta bulunya tidak boleh dia jual komersil, atau diambil beberapa bagiannya kemudian diintifa. Intifa itu diolah kemudian dijual. Beda kalau dagingnya ini misalkan sudah diberikan kepada orang ini bebas ngapain aja, mau dia olah, mau dia jual, mau dia jadiin bakso kemudian dijual, terserah dia. Tapi untuk si mudhahinya tidak boleh dia lakukan itu, karena dia sudah tetapkan hewan ini kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh mengambil manfaat walaupun untuk membajak. Misalkan dia sapi, terus sapinya digunakan sebelum disembelih, dia apa dulu sama dia? Dibajak. Ini pun tidak boleh. Kemudian yang keempat, kalau hewannya apa kemarin? Cacat. Kalau hewannya cacat, maka ada dua kondisi. Yang pertama, karena ulah dia sendiri, karena keteledoran dia, si mudhahi yang berkurban, maka wajib bagi dia untuk apa? Mengganti. Wajib untuk mengganti. Cacatnya yang seperti apa? Cacat yang menyebabkan tidak sah. Sudah lewat babnya, seperti matanya buta sebelah, kakinya mungkin lepas, putus, dan seterusnya. Karena keteledoran dia, maka dia wajib ganti. Hewan yang cacatnya gimana? Nanti jadi milik dia, terserah mau diapain, mau dijual kah, mau diapain, terserah. Karena kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ada kriterianya. Tapi sekali lagi, bukan Allah butuh kepada kurban kita, tidak. Tapi disitulah ujiannya, bentuk pengorbanan dia, bentuk ketaatan dia kepada Allah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya,
tapi bentuk ketaatan dia, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau bukan ulah dia, maka tetap lanjut disembelih. Tetap apa? Lanjut disembelih. Walaupun cacat, karena bukan ulah dia. Ya, bukan keteledoran dia. Kecuali kalau hewan ini, kurban ini nazar, dia bernazar, maka mau karena keteledoran dia atau tidak, wajib ganti. Wajib apa? Wajib ganti. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-khamisu, yang kelima, annaha, bahwasanya kembali ke hewan kurban, idza dha'at, apabila hilang, au suriqat, dibaca suriqat, dicuri, falaha halani, maka dia ada dua kondisi, aidan juga. Ya, jadi kasus yang kelima ini apa? Sudah terpastikan dia hewan kurban, nggak taunya hewannya apa? Hilang, atau hewannya diapain? Dicuri. Ihdahuma, kondisi yang pertama, an yakuna dzalika bitafritin minhu. Ya, hal yang demikian itu terjadi karena kelalaian dari si mudhahi tadi. Ya, mungkin naruhnya nggak benar, naruhnya sembarangan, akhirnya dia lepas, akhirnya dia dicuri. Ya. Ingat lagi waktu mondok di Bandung, kita udah ronda sampai jam 4:30. Alhamdulillah aman kambingnya. Pas ditinggal sholat, hilang 2. Wah, malingnya lebih cekatan ya, lebih sabar menanti. Kita lihat talinya, tali bekas guntingan, rapih soalnya. Ya, bukan kayak digorok, digeret-geret gitu, nggak digunting. Jadi ada bekas guntingnya itu rapi. Hilang 2. Nggak bersuara lagi tuh kambingnya. Ya, baru dijagain sampai 4:30. Maaf. Jadi yang kondisi pertama, bitafritin minhu, karena kelalaian si mudhahi. Misal, contohnya, an yada'aha, dia menaruhnya, fi makanin ghaira muharrazin, pada tempat yang tidak muharraz, itu bisa dipagar atau dijaga, dilindungi. Fatahrubu, maka dia kabur. Haroba yahrubu, kabur. Au tusraku, atau dicuri. Fayajibu alaihi ibdaluha bimithliha, maka wajib atas dia menggantinya dengan yang semisalnya. Ini sekali lagi ya, kalau sudah terpastikan dia menjadi apa? Hewan kurban. Kalau begini berarti kondisinya dia sudah berucap, ya, belum disembelih. Kan terpastikan udah 2, ima ucapan, ima apa? Perbuatan yang sembelihnya. Mafhum. Kalau begini kasusnya berarti setelah apa dia? Setelah ucapan. Ya, kalau udah disembelih ya udah, berarti kan selesai. Ini dia sudah ngomong, ini adalah hewanku di hari H, pengen pelaksanaan. Mungkin karena banyak orang dan gimana dia teledor, nggak taunya hilang. Ya, makanya seperti wajib mengganti. Ala sifatiha, sesuai sifatnya, karakter yang pertama tadi yang hilang. Au akmala, atau yang lebih sempurna. Yadbahuhu badalan anha, dia menyembelih hu itu yang baru, badalan sebagai ganti dari yang pertama hilang atau dicuri tadi. Ya, kalau enggak ya dia berdosa. Mafhum. Wa takunu ad-dha'i'atu awil masruqatu, ya, dan jadilah yang hilang tadi atau yang dicuri tadi milkan lahu, menjadi milik dia. Yasna'u fiha, boleh dia berbuat semau dia pada yang pertama tadi. Idza, ada idanya, idza hasala 'alaiha masya'a, apabila masanya nanti jadi maf'ul bi saja.
Idza hasala 'alaiha, kalau dia berhasil meraihnya kembali. Kan tadi hilang. Ya, kemudian atau dicuri. Dia ganti. Gak taunya setelah dia sembelih hewannya mah muncul misalnya. Lah itu dia, gua udah ganti, gua udah sembelih. Atau dibalikin lagi sama si malingnya. Ya, mohon maaf tadi saya curi. Nih saya balikin. Dia udah kadung apa? Nyembelih yang gantinya yang baru. Maka itu menjadi milik dia, boleh dia yasna'u masya'a. Nah, baru yasna'u maf'ul bihnya masya'a. Dia berbuat apa yang dia kehendaki, min bai'in, dari jual beli, wa ghairihi, dan selainnya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, hilang dia, akhirnya beli lagi, udah disembelih, ternyata apa? Dapat lagi ya. Maka yang seperti ini jadi milik dia, boleh diapain juga. Atau mau disembelih lagi kurban untuk yang kedua, silakan. Atau mau dijual aja, silakan. Ya, dia punya wewenang terhadap hewannya sendiri tadi. Ya, ingat kasusnya ya, sudah disembelih, yang penggantinya malah balik lagi misalkan, atau malingnya ngebalikin, maka boleh dia apain aja hewannya tadi. Itu kondisi pertama. Yang kedua, asaniyatu, yang kedua, ayakuna dzalika biduni tafridin. Yang demikian itu terjadi tanpa tafrid minhu, kelalaian darinya. Tanpa kelalaian darinya. Fala dhamana alaih, maka tidak ada ganti atasnya. Tidak ada apa? Ganti atasnya. Illa, sama kayak kemarin, illa digaris dikasih dalam kurung. Illa takuna wajibatan fi dhammatihi qabla ta'in. Kecuali hewan ini wajib pada tanggungan dia sebelum ditakyin. Maksudnya kalau nazar. Ya, kalau hewan nazar, mafhum, mau dia lalai, mau nggak lalai, hilang atau cacat, maka tetap dia wajib apa? Ganti. Baru kalimat yang menjelaskan alasan sebelumnya kenapa tidak ada denda, tidak ada ganti. Li'annaha amanatun indah, dikarenakan hewan ini amanah di sisi dia. Wala dhamana 'alal amin idza lam yufarrid, maka tidak ada ganti bagi amin. Amin itu yang diberikan amanah, apabila dia tidak teledor. Ya sudah, hilang, gimana lagi? Ya, semoga Allah berikan pahala untuk dia. Ya, karena dia sudah berniat, punya azam yang kuat, nggak taunya hilang bukan gara-gara dia. Ya sudah, nggak usah ganti. Pahalanya gimana? Ya semoga Allah berikan pahalanya full atau lengkap sebagaimana orang yang menyembelih. Lakin mata hasal 'alaiha, akan tetapi kapanpun ya dia raih kembali gitu, wajib 'alaihi at-tadhiyatu, wajib bagi dia menyembelihnya biha, dengan hewan tadi, walau ba'da fawati waqti dzabhi, walaupun setelah berlalu waktu penyembelihan. Ya, ternyata di tanggal 15 balik dia, atau di tanggal 15 pencurinya datang balikin, maka seketika itu wajib diapain? Disembelih, walaupun sudah keluar apanya? Batas waktunya. Wa kadza law gharamaha as-sariqu, begitu juga lau, andai kata goroma artinya mengganti. Sarik tiba-tiba datang gantiin. Kambingnya gue udah potong katanya, tapi inilah gue ganti, gue berasa berdosa. Ya, goroma itu artinya bayar denda, bayar ganti. Biasa kalau di Saudi misalkan, di Yaman, kalau kita tinggalnya kelamaan, kelebihan, itu bayar goromah namanya. Goromah. Ya, kalau di Saudi misalkan sehari bayarnya entah 100 real atau 200 real per hari. Ya, nanti dia harus apa? Bayar. Kalau enggak, dia main di penjara. Penjara blacklist 10 tahun. Ya,
Kan antum kan gua mau di Saudi lama aja. Ya setahun di sana, 2 tahun, ngumpet-ngumpet lah kucing-kucingan sama petugas. Nggak taunya kangen juga mau pulang. Udahlah pulang aja lah, dihitung, waduh setahun ini wajib bayar apa? Goroma. Tinggal kalikan aja berapa hari dia. Ya kalau nggak sanggup bayar apa? Penjara, blacklist 10 tahun. Entah penjaranya berapa lama tergantung keputusan di sana. Ya, banyak tuh teman-teman gitu pengen haji, jadi dia ngendok dulu. Padahal visanya udah habis, visa umrohnya. Tapi dia ngendok sampai apa? Hajian. Dulu sebelum ketat. Ya, kalau sekarang mah haji luar biasa ketat. Orang kalau mau masuk Arafah saja harus 1 pintu. Ya, di lain pintu itu udah ditangkap sama polisi. Ya, udah 1 pintu harus punya kartu segala macam, jadi ketat. Kalau dulu ya orang masuk ke Arafah lewat mana aja bisa. Mau lewat gunung, mau lewat mana semua ya orang datang. Kalau sekarang sudah diperketat. Nah itu. Itu namanya goroma. Ya, jadi andai kata pencuri ini menggantinya, fayajibu tadhiyatu bima gharamahu li sahibiha. Wajib melakukan penyembelihan dengan apa yang si pencuri tadi bayarkan untuk pemilik kambing tadi, pemilik hewan tadi. Ala sifatiha, sesuai sifatnya, biduni naqsin, tanpa adanya kekurangan. Jadi kalau mau ganti harus sesuai dengan yang diambil, nggak boleh kurang. Kalau lebih nggak apa-apa. Ya, misalkan belinya 4 juta, dia gantinya cuma 2 juta, nggak mau saya. Ya, maaf, ya, enaknya diapain dulu nih malingnya. Tapi kalau dia punya etikat baik ya jangan langsung diapain. Wah ini dia malingnya, udah tampolin dulu, belebak. Ya, ada niat baik untuk ganti, tapi yang sesuai dengan yang pertama. Fa'inkanat wajibatan. Nah ini sama kayak kemarin kasusnya. Kalau hewannya wajib fi zimmatihi, di bawah tanggungannya, itu nadar. Qabla ta'yin, sebelum ta'yin. Wajib alaihi an yadhbaha badalaha. Wajib bagi dia untuk menyembelih penggantinya. Mau dia tafrid, mau nggak tafrid, mau teledor, mau nggak teledor, wajib bayar apanya? Ganti. Ma yujzi'u amma fi dhimmatihi, sesuatu yang keabsahannya dapat gitu. Dari apa yang dia berada di tanggungannya. Ya intinya dia harus ganti yang sama, yang sesuai dari yang hilang tadi. Wa mata hasala 'alaiha fahiya lahu, dan kapanpun dia berhasil mendapatkannya lagi yang hilang tadi, fahiya lahu, maka hewan ini miliknya dia sendiri. Yasna'u fiha ma syaa, dia berbuat pada hewan tadi terserah dia, min bai'in wa ghairihi, baik dibeli, dijual dan seterusnya boleh. Sama kasus yang kayak tadi, kayak kemarin. Kalau kemarin kan cacat, kalau sekarang hilang. Ya, maka kalau sifat kurban ini nazar, maka jadi wajib. Selain ini para ulama mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah. Ya, tapi kalau dia sudah bernazar, tahun ini saya bernazar untuk Allah, saya akan nyembelih, maka jadi wajib buat dia. Mau hilang, mau cacat, dia wajib ganti. Jadi sebelum dia bernazar harus pahami konsekuensinya, konsekuensi hukum yang mengikutinya. Ya, jangan cuma pengen saya nazar tapi nggak taunya nggak paham konsekuensi hukum di baliknya. Lakin in kana al-badalu alladhi dzabahahu anha anqasu minha. Ya, anqasa berarti karena berarti perlu khobarnya anqasa minha. Akan tetapi apabila badalnya yang dia sembeli dari yang pertama tadi lebih turun harganya, lebih rendah, wajib alaihi ayyatasaddaqa bi arsyin naqsi, wajib bagi dia bersedekah dengan selisih yang kurang tadi. Wa huwa farqun ma bainal qimataini, namanya ars adalah perbedaan antara dua nilai atau dua harga.
Tadi yang hilang 5 juta, tapi dia nyembelih gantinya 3 juta. Maka 2 jutanya ini wajib disedekahkan. Ya, makanya pahami sebelum dia bernazar, pahami apanya konsekuensi hukum. Wajib dia kalau sudah bernazar, mau hilang, mau cacat, wajib ganti. Tapi kalau selain nazar, ya tadi hukumnya tafrid atau tidak tafrid, lalai atau tidak lalai, maka akan ada 2 hukum berbeda. Nah, ini yang disebut dengan tasyri', pensyariatan. Dan yang buat ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tidak dalam satu nas, ya hukum menyembelih A, B, C, D, ya dari dalil-dalil yang ada dikumpulkan oleh para ulama. Dan yang kita baca ini termasuk fikih dari mazhabnya Hanabilah. Jadi mereka susun 1, 2, 3. Ini wazifahnya, tugasnya para ulama. Tugasnya siapa? Para ulama. Kalau kita nggak bisa, ya sudah, ikuti saja yang ada. Kalau antum mampu, tenang, saya mau baca dalil-dalilnya, nanti saya kumpulin, nanti saya simpulkan A, B, C. Kalau mampu. Kalau nggak mampu apa? Ya ikuti aja yang sudah ada. Kita lagi. Asadisu yang keenam, annaha idza talafat, bahwasanya hak kurban apabila talafat itu musnah atau mati. Ya, kalau yang kemarin kan cacat. Sekarang tadi yang kelima hilang. Sekarang yang keenam apa? Mati. Talafat itu musnah, hilang. Hilangnya apa? Mati. Kalau yang tadi hilangnya dicuri, kabur. Kalau sekarang hilangnya apa? Maot. Nah itu. Makanya kalau mau beli, lihat-lihat dulu yang seger gitu. Ini yang udah lemes-lemes dia ya dibeli. Nggak taunya ngeliat temennya disembelih, stresnya. Ya akhirnya kejang-kejang. Karena hewan juga punya apa? Punya perasaan. Ya coba antum jitak kepala kambing, ya marah nggak dia? Seruduk terhantam. Ya makanya ketika nyembelih jangan di depan mata dia. Ya dia ngeliatin temennya diapain? Sembelih. Unta aja bisa nangis tuh kalau ngeliat temennya diapain? Disembelih. Nangis dia, ngeluarin air mata. Ya nggak kayak manusia nangis. Ada makanya keluar air mata dia, sedih. Ya, mafhum. Apalagi ngasap pisaunya, gini-giniin, waduh, makin ngamuk dia. Ya, sama ada waktu di Bukit Tiara di sana di Cikupa, si anak ngeliatin aja, nonton aja sih, ya nontonin ustadz-ustadz NU motong. Dia lagi ngerbahin sapi apa itu, sapinya ngamuk, dia entah ketendang atau apa, dia marah-marah, dia langsung di depan dia dikosrek. Lalu sambil marah-marahin sapinya. Ya, tapi alhamdulillah sapinya masih bisa dikendalikan, tapi ya begitu dia emosi dia jadinya. Ya ini kata Nabi, kalau membunuh maka bunuhlah dengan apa? Yang baik. Jadi yang keenam ini kalau dia apa? Mati, gitu, talafat. Falaha salasu halatin, maka yang seperti ini punya 3 kondisi. Ihdaha, yang pertama, ayakuna talafuha bi amrin la son'a lil adami fi. Ya, kematian ini disebabkan perkara yang tidak ada campur tangan manusia padanya. Contohnya kal maradi, sakit. Ya, wal afatis samawiyati. Afat samawiyah maksudnya seperti bencana alam. Ya. Afat itu kerusakan. Samawiyah maksudnya dari langit. Ya, maksudnya bencana. Ya, adanya apa? Bencana. Mungkin kebanjiran, nggak taunya dia hanyut, akhirnya apa? Mati. Atau kesambar petir, ya ini contoh aja, lagi jalan dia nggak taunya apa?
sambar petir mati. Ya, atau apalagi dapat musibah, lagi jalan ketabrak apa? Mobil. Nah, kalau ketabrak mobil nanti kasus yang nomor 2. Ada sebab campur tangan orang. Kalau ini nggak ada campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan apa? Manusia. Wal fi'li alladzi taf'aluhu hiya, dan perbuatan yang hewan kurban lakukan sendiri. Ya, mungkin dia lagi jalan, nggak taunya kecemplung, mati dia. Atau dia nggak tahu makan tumbuhan beracun, nggak taunya berbusa mati, gara-gara dia sendiri. Gara-gara apa? Dia sendiri. Ya, makanya bahasanya wal fi'li alladzi taf'aluhu hiya, dan perbuatan yang si hewan ini mengerjakannya sendiri dia. Gitu. Hu kembali ke fi'il. Jadi dia mengerjakan perbuatan itu sendiri. Fatamutu, kemudian dia apa? Mati. Kemudian dia apa? Mati. Bihi, dengan sebab perbuatan tadi. Fala dhamana alaih, tidak ada ganti atasnya. Illa, lagi kasih dalam kurung, illa antakuna wajibatan fi zimmatihi qabla ta'yini, kecuali hewan ini wajib berada di tanggungannya sebelum dia tentukan, dalam kurung lagi. Berarti hewan apa nih? Nazar. Jadi nazar mau dia mati gara-gara dia, gara-gara hewan sendiri, gara-gara yang lain, wajib tetap bayar ganti. Nah, sekarang kalimat berikutnya yang menunjukkan alasan kenapa tidak ada doman. Li'annaha amanatun indah, dikarenakan hewan ini amanah di sisi dia. Talafat, kemudian mati, bisa babin la yumkinu tadminu fi, dengan sebab yang tidak mungkin menggantinya karena bukan salah dia. Falam yakun alaihi dhamanun, maka tidak ada bagi dia doman. Doman itu ganti rugi, nggak ada. Karena dia matinya mati apa? Mati bukan campur tangan dia sendiri. Bukan campur tangan dia sendiri. Tadi contohnya dia sakit, dia kena musibah, kena bencana, dia melakukan perbuatan sendiri, ya mungkin dia aduin kepalanya sendiri di mana? Tembok, dia apain temboknya? Seruduk, ya nggak taunya pecah kepalanya, mati. Itu salah siapa? Salah dia sendiri. Makanya tidak ada doman buat mudhahi, kecuali kalau kurbannya kurban nazar, maka ada domannya. Ya, fa in kanat wajibatan, jelaskan lagi. Maka apabila hewan itu wajib fi zimmatihi, pada tanggungan dia, qabla ta'yin, sebelum ta'yin, wajib alaihi an yadhbaha badalaha, wajib bagi dia menyembelih penggantinya. Ma yujzi'u amma fi zimmatihi, sesuatu yang bisa menjadi sah dari apa yang menjadi tanggungannya. Sama kasusnya kayak yang tadi. Jadi harus dia ganti sesuai dengan yang mati. Jadi sekali lagi, sebelum nadar hendaknya dia perhatikan hukum-hukum terkait. Kalau dia cacat gimana, kalau dia hilang gimana, kalau dia mati gimana. Mau dia lalai, mau tidak lalai, wajib apa? Ganti. Beda kalau kasusnya ya bukan nazar, maka nanti dilihat lalai atau tidak dia. Ya, kalau lalai berarti ganti. Kalau tidak lalai, tidak perlu apa? Ganti. Asaniyatu, yang kedua, kondisi kedua, an yakuna talafuha bi fi'li malikiha. Cacatnya, bukan cacat, matinya hewan kurban ini disebabkan perbuatan pemiliknya. Disebabkan apa? Pemiliknya sendiri. Fayajibu alaihi an yadhbaha badalaha, wajib atasnya menyembelih penggantinya. Ala sifatiha au akmala, sesuai sifat yang mati tadi atau lebih sempurna. Liwujubi dhamaniha hina idzin, karena wajib mengganti hewan tadi ketika itu.
Ya, ini kasus kalau sudah ditakyin ya. Berarti takyin model apa? Model ucapan. Dan kalau takyin model sembelih ya udah selesai, berarti dia sudah menyembelih. Kan ingat kemarin takyin ada dua, bisa ucapan, bisa apa? Bisa dengan perbuatan. Tapi kalau belum ada takyin kemudian hilang, ya sudah. Tidak ada apa-apa buat dia. Ya, kecuali ya dia mau beli lagi, terserah dia. Karena hukumnya kan sunnah. Ya, menurut jumhur ulama kurban itu sunnah ya muakkadah. Al-halatu tsalisatu, kondisi yang ketiga, an yakuna talafuha bi fi'li adamiyin. Kita bacanya bi fi'li adamiyin, mudhaf ilaih. Ya, rusaknya dia dengan perbuatan manusia, ghairi malikiha, selain pemiliknya. Misalkan Ira punya kambing mau disembelih, ternyata ada orang lain ya bunuh ininya, matiin hewannya. Kalau yang kasus pertama kan nggak ada campur tangan manusia. Kalau yang kedua yang melakukan siapa? Pemiliknya sendiri, maka wajib ganti dia. Nah yang ketiga nih yang melakukannya siapa? Orang lain, bukan pemiliknya. Fa in kana la yumkin tadminuha, apabila tidak mungkin diganti. Kenapa tidak mungkin diganti? Lihat contohnya. Kaput pa'id turuk. Kutpa turuk itu begal. Ya, jadi dia mungkin nyolong kemudian mau kabur. Kan kita nggak bisa dapetin pencurinya. Ya kecuali nanti dapat pencurinya. Nah ini pokoknya dicuri kita nggak bisa kejar, nggak bisa dapetin pencurinya. Fahukmuha hukmu mata lafat bi amrin la sin'alil adami fi, maka hukumnya sama seperti hukum yang mati disebabkan perkara tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ya jadi dicolong, ya sudah anggapnya itu hilang, sudah kambing sudah. Seakan-akan dapat musibah karena kita nggak bisa kejar malingnya. Ya tidak bisa kejar malingnya, maka hukumnya sama seperti nomor berapa? Nomor 1, tidak ada ganti buat dia. Ya, alama sabaqa fil halil ula, sebagaimana yang lalu pada kondisi pertama. Wa in kana yumkinu tadminuhu, dan apabila mungkin untuk diganti, kasyakhsin muayyanin dzabahaha fa'akalaha, seperti ada orang yang kita kenal, muayyan berarti kita kenal, menyembelihnya, fa'akalaha, kemudian dia makan, au qatalaha, atau dia bunuh, wa nahwihi, dan semisalnya, fa innahu yajibu alaihi dhamanuha, maka wajib atas orang tadi ganti. Bimisliha, dengan yang semisal, yadfa'uhu ila sahibiha, dia bayar uangnya atau kambingnya dikasih kepada pemiliknya, liyudhahiya bihi, untuk dia sembelih. Itu ya, jadi antum kejar orangnya dapat itu, lu ngapain sembelih kambing gua, ganti lu ya. Illa, kecuali ayyubarri'ahu sahibuha, kecuali pemilik kambing membebaskannya, mengikhlaskannya itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Andzalika, atau min dzalika, dari demikian itu, wa yaqumu bima yajibu min dhamaniha, dan dia sendiri yang mengganti apa yang wajib dari penggantian tadi. Mungkin dilihat, oh ini saudara gue sendiri lah, nggak enak gue. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, gue aja biarin lah, yang beli baru terserah dia. Tapi kalau antum mau tagih dia, ya silakan. Enak aja lu kambing gue main disembelih aja, atau main dibunuh aja. Ya, maka minta gantinya. Tapi kalau nggak bisa dikejar karena dia begal, kutotorit itu begal. Ya maling lah pokoknya, nggak bisa kita cari orangnya, maka ini kasusnya sama seperti nomor 1, bukan gara-gara dia, maka tidak ada, ya bahasanya tidak wajib mengganti. Tapi kalau dia mau ganti sendiri beli lagi ya silakan. Nah kasus yang ini yang keduanya, kalau orangnya bisa kita kenali, bisa kita tangkap, maka kita minta ganti sama dia.
kecuali antum maafkan. Yubari'u itu dilepaskan, dimaafkan. Ya, itu kerelaan antum sendiri. Ya sudahlah, saya beli lagi yang baru lah. Tafadhol. Nah, ini beberapa hukum terkait dengan udhiyah. Terkait dengan apa? Hewan sembelihan. Perhatikan beberapa hukumnya. Tidak boleh bertindak ya terhadap sesuatu yang bisa merusak ibadah kurban. Yang berikutnya langsung aja nomor 3, tidak boleh mengambil manfaat komersil dari apa? Dagingnya, dari hewan tadi, baik bulunya, kulitnya. Ya, mungkin wah gue dapat nih disimpan misalkan. Ya, dapat 3 bungkus disimpan. Nggak taunya di kemudian hari sama dia diapain? Dibikin bakso. Wah, enak banget nih bakso nih katanya. Gua jualin lah ke santri misalnya. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, kecuali kalau Hiro dikasih nih. Hiro nih dapat 1 bungkus. Wah, seneng dia. Akhirnya dia beli tepung, dia beli bumbu-bumbu, dijadiin apa? Bakso. Kemudian baksonya diapain? Dijual. Itu terserah dia. Tapi untuk mudhahi nggak boleh. Untuk mudhahi apa? Tidak boleh. Gimana solusinya? Ya udah, kalau kulit kasih aja ke orang. Nanti terserah dia mau diapain kulitnya. Ya, nggak boleh juga dibuat upah. Ya, misalkan yang bantu-bantu itu terangkapnya wakil. Ya, kan seharusnya kita nyembelih sendiri, ngurus sendiri, tapi karena kita ya kurang cakap atau capek, kita akhirnya panggil orang. Ya, bisa nggak bantu kami gini. Ya, itu teranggapnya wakil yang bantu dia. Maka tidak boleh dibayar dengan apa? Daging. Ya sudah, kasih bukan upah, tapi apa? Ya, sedekah buat dia. Ya, sedekah aja atau ya kita hadiahkan ya kepada dia. Bedanya kalau sedekah kepada fakir miskin ya. Kalau yang buat fakir miskin, orang kaya kan masuknya apa? Ya hadiah buat dia. Mufhum. Ya. Atau juga jangan antum misalkan, wah, gue jadi panitia nih, dibantu-bantu. Apa motong masukin kantong, motong. Pulang bawa kresek, pulang lagi dikasih lagi nama yang pemilik kurban nih, jatah apa sedekahnya nih. Jadi apa kan? Banyak. Ya, kalau nggak dipanggil anaknya, tong ini tong. Ya, anaknya lewat kasih satu. Anaknya kasih satu. Iseng aja, ini torpedo gimana nih? Ada yang mau nggak nih? Oh nggak ada, wes masukin. Ya. Ini jantung gimana jantung? Sudah babnya di situ tahun. Ya, kecuali kalau antum pasang tarif, ya boleh anda bantu antum, tapi ya anda minta sehari 100.000. Berarti akadnya Pak, ya jual beli di situ. Yang penting jangan dibayar dengan apa? Daging. Bayarnya dengan apa? Uang. Makanya kalau di Arab tuh nggak ada panitia kurban tuh nggak ada. Ya semuanya apa? Ngerjain sendiri. Paling nggak dia ajak keluarganya, ayo kita berembuk ya, atau kita kerjasama tahun, mafhum, nanti dia masak, biasanya masak, nanti yang dibagi itu yang sudah apa? Sudah masak memang. Ya, cuma mungkin karena di kita banyak dagingnya nggak sempet gini-gini, ya sudah akhirnya yang dibagikan apanya? Dagingnya. Ya, kira-kira kalau dibagi enakan udah matang atau dagingnya? Hah? Enggak, kalau dibagi enaknya udah matang atau ngolah lagi. Ya. Kira enakan mana? Terserah dia. Ya, saya. Nih, tiba-tiba dikasih yang mentah sama yang matang, lebih simpel mana kalau menurut yang dibagi? Yang udah matang lah, dia tinggal makan. Tinggal ini ya, tapi boleh mau yang mana, dia mau yang kasih masak dulu ya mungkin repot, ya sudah kasih apanya, dagingnya. Kepalanya gimana? Sama, kepala juga nggak boleh diapain jadiin upah. Jerawan juga nggak boleh jadi nama upah.
Ya, mafhum. Dan yang dibuang apanya? Yang tidak ada manfaatnya, yang mudarat seperti telek, ya dibuang dia. Dibersihkan, nanti diapain? Kasih. Atau ya mungkin dia nggak bisa ngolahnya, ngolah jeroan, ya kasihkan ke orang yang bisa. Ya, mafhum. Yang pasti kita tidak boleh ngambil manfaat untuk komersil terhadap ya hewan kurban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Misalnya ada orang yang membeli 2 ekor kambing untuk dikorbankan, tapi karena kelalaiannya 1 ekor kambing kabur dan masih sisa 1, apakah dia harus mengganti yang hilang? Nah, ya, dia punyanya 2 ya. Yang hilang berapa? 1. Karena apa? Redor. Ya Allah alam, karena lihat hukum masalah selama dia bukan nazar, mafhum? Ya, dan kadar minimalnya adalah 1. Maka dari 1 itu sudah apa? Sudah apa? Tercukupi. Ya Allah alam. Ini kasus kalau dia apa? Punyanya cuma 1. Ya. Wallahu alam. Ada lagi yang lain? Hah? Nomor 5 yang hilang. Ya. Misalkan hilangnya itu pas hari H dan ternyata dia hewan tersebut itu udah ada lagi, udah sold out. Waduh, masa? Terus misalkan dia gantinya itu pakai duit aja atau Enggak ada. Kurban bukan pakai duit. Kecuali duit itu tadi selisih. Dia udah beli kurban, dapatnya misalkan yang hilang 5 juta. Dia cari-cari dapatnya berapa? Yang 3 juta misalkan. Maka kan ada selisih tuh. Nah, selisihnya disedekahkan. Tapi kan tetap ada sembelihnya. Ya. Tapi kalau sold out, ya nggak apa-apa sih. Fikih itu biasanya iftiradiyah. Iftiradiyah itu andai-andai. Andai ternyata semua kambing apa? Sold out di muka bumi, misal. Ya sudah, berarti dia maksudnya tadi apa bukan ininya dia. Kan udah nggak ada kambing lagi, terus mau dibeliin apa? Sapi juga nggak ada. Ya sudah, hilang semua. Mau apa yang disembelih kalau nggak ada semuanya? Ya, kecuali di daerah lain ada, ya sudah, ya saya transfer uangnya di sono, tolong wakilkan sembelih. Ya. Kalau hilang semuanya di muka bumi. Resah. Ada lagi yang lain? Bisa, kerbau bisa. Kerbau bisa. Tapi kan kerbau sama, harus 7 kan. Harus apa? 7. Tapi kalau dia mau sendirian, itu yang paling afdal. Makanya kan kita bahas, yang paling afdal itu apa? Sapi sendiri, unta sendiri. Ya, menurut Hanabilah ya. Kemudian yang kedua apa? Kambing 1. Yang ketiga apa? Sapi tapi ber-7. Gitu. Ya. Mungkin antum kayak Irfan Hakim gitu kan. Ya, nyembeli 1 atau 2 sapi yang gede-gede, yang 1 ton. Ya, atas nama dia sendiri nggak masalah. Bahkan itu yang lebih afdal. Ya, sebagaimana yang bab sebelumnya. Jadi dia sapi 1 orang, unta 1 orang. Yang kedua apa? Kambing 1 orang. Yang ketiga sapi tapi ber-7. Tapi pun ditarik lagi, kalau ternyata sapinya ini lebih banyak dagingnya dan seterusnya, walaupun ber-7, maka dia bisa jadi lebih afdal ketimbang 1 kambing atau 1 domba. Ya, terjadi silang pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Nanti kita lanjutkan hukum yang ke-7, insyaallah taala, hukum yang ke-7. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.